Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Tuh. Baik Pak. Baik Pak. Alhamdulillah. Untuk memulai pembelajaran, silakan ketua kelasnya memimpin doa. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Jangan lupa nanti diisi absennya ya di Google Classroom. Bapak sudah bagikan di Google Classroom tentang kehadiran kalian. Nih kita akan belajar kali ini tentang apa namanya? Masa pendudukan Jepang. Nah, kemarin kita membahas tentang apa? Coba. Ayo Denaya. Karena lahirnya organisasi pergerakan modern pertama, Pak. Lahirnya organisasi pergerakan modern pertama, betul. Jadi pada masa pergerakan itu, ya, bangsa Indonesia tidak hanya berjuang melalui pertempuran fisik saja ya. Di sini mereka sudah menuangkan ide-ide pemikiran lewat apa tadi kata temannya? Organisasi. Mantap. Kelas 11 ya. Jadi kita akan masuk pembelajaran di era normal ya, di mana kalian harus tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Yang pertama menjaga jarak sama temannya, sama lingkungannya. Yang kedua memakai masker. Yang ketiga jangan lupa mencuci tangan apabila setelah keluar dari rumah. Ya itu ya. Nah kita akan masuk ke pembelajaran baru tentang bentar ya. Masa pendudukan Jepang di Indonesia 1942 sampai 1945. Nah, ini kompetensi dasar dan IPK yang akan kita capai. Ya, menganalisis sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia. Yang kedua, menganalisis kedatangan Jepang di Indonesia. Nah, yang ketiga, menganalisis masuknya Jepang ke Indonesia. Yang kelima, menyajikan hasil rekonstruksi berupa cerita sejarah masuknya Jepang ke Indonesia. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah tujuan pembelajarannya. Ya, melalui model pembelajaran discovery learning dan kecakapan abad 21, peserta didik dapat mengolah informasi masuknya Jepang ke Indonesia dan merekonstruksi masuknya Jepang ke Indonesia serta melaporkan hasil tersebut dengan jujur, teliti, dan tanggung jawab. Nah, ini adalah peta konsep selama 3 pertemuan mendatang. Nah, yang pertama awal masuknya pendudukan Jepang di Indonesia, pemerintahan Jepang di Indonesia, terus organisasi pergerakan di masa pendudukan Jepang, dan dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah peta konsepnya. Nah, sebelum masuk pembelajaran, ya, kita nonton dulu YouTube. Moshi, o genki desu ka? Watashi wa Hisotori Nation desu. Hai, kali ini kan kita tidak membahas bahasa Jepang, tetapi membahas pendudukan Jepang di Indonesia. Oh maaf. Halo sahabat Nation, bertemu lagi dengan saya History of Nation. Kali ini kita akan membahas pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1942 sampai 1945. Itu musiknya tolong diganti dong. Nah, ini baru enak. Nah sahabat, pasti sudah tahu kan kenapa Jepang menguasai Indonesia? Kalau belum tahu, oke kita flashback. Pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang membombardir pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor. Maka dari itu, Jepang menjadi salah satu negara yang ikut serta dalam Perang Dunia Kedua. Untuk memenuhi kebutuhan perang dan semboyan Hakoichiu, Jepang menguasai beberapa wilayah di Asia Tenggara, termasuk salah satunya di Indonesia. Selain itu, alasan Jepang menguasai Indonesia adalah yang pertama, Indonesia kaya hasil tambang sehingga menunjang untuk keperluan perang. Yang kedua, Indonesia terdapat bahan mentah yang sangat banyak untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri Jepang. Terus yang terakhir, Indonesia memiliki sumber daya manusia yang sangat banyak sehingga dapat mendukung usaha Jepang.
Sebelum menguasai Indonesia, pasukan Jepang terlebih dahulu menguasai wilayah Filipina. Selanjutnya, Jepang menguasai kota-kota yang ada di Indonesia yang sebelumnya dikuasai oleh Belanda. Pada tanggal 12 Januari 1942, pasukan Jepang menduduki kota Tarakan di Kalimantan Timur. Kemudian, tanggal 24 Januari, Jepang menduduki kota Balikpapan. Lanjut, tanggal 29 Januari, Jepang menduduki kota Pontianak. Tanggal 3 Februari, Jepang menduduki kota Samarinda. 10 Februari, Jepang menduduki kota Banjarmasin. Dan 14 Februari, Jepang menduduki kota Palembang. Ya, Silakan Dina ya. Kenapa Jepang ingin menguasai Indonesia? karena Jepang ingin menaklukkan wilayah yang kaya sumber daya alam Ya. penting seperti minyak dan karet. Terus menguasai Indonesia juga sebagai pasar untuk produk Jepang. Untuk membantu upaya perang Jepang. Ya, itu jawaban dari Dena ya, perwakilan dari kelompok 3 katanya. Karena Indonesia banyak sumber daya alam, minyak dan karet. Nah, selain itu juga untuk membantu kebutuhan perang. Ya, betul. Ya. Ada yang mau menambahkan kelompok lainnya, silakan. Kenapa Jepang ingin menguasai Indonesia? Kelompok berapa, Aurel? Kelompok 2. Kelompok 2, silakan, Aurel. Karena Jepang ingin memiliki sumber daya manusia yang banyak sehingga mendukung Jepang dalam dalam Perang Dunia Kedua. Ya. Karena Jepang ingin Memiliki sumber daya manusia. sumber daya manusia, tadi ke sumber daya alam. Benar. Kan memborbardir pangkalan angkatan laut Amerika Serikat ya pada 8 Desember itu ya. Jepang menguasai, tadi ada videonya ya. Jepang terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Nah, Jepang membutuhkan persediaan minyak dan bantuan tentara dalam Perang Dunia Kedua. Nah, yang kedua alasannya Jepang ya, silakan. Siapa yang tadi ya, silakan. Jepang berambisi mendapatkan kemakmuran dengan membentuk imperium di kawasan Asia yang ada di bawah kekuasaan mereka untuk menyaingi bangsa Barat. Betul. Nah, itu ya. Jadi Semoyan Hakoichi itu ya di mana 8 penjuru mata angin semuanya di bawah kekuasaan Jepang. Ya, nah, jadi Jepang itu ingin sejajar dengan bangsa-bangsa besar di Eropa. Jepang tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa industri yang besar, bisa bersaing dengan bangsa-bangsa kolonial Belanda, Inggris. Ya. Nah, di sini para pahlawannya. Ini menurut Insinyur Soekarno. Terima kasih. Nanti kalian kerjakan tes sumatif ya di Google Drive. Nanti Bapak share di Google Classroom ya. Nah, ini nanti di-share, kalian kerjakan sumatif, nanti kita nilai. Nah, nanti ada untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke dampak di sini di depan ya. Coba untuk kali ini silahkan disimpulkan oleh seseorang. Silahkan pembelajaran kali ini silahkan diterapkannya sistem pemerintahan. Muhammad Ilham, silakan mau menyimpulkan. Jadi kesimpulannya menurut saya pemerintahan Jepang sangat berpengaruh dengan pemerintahan Indonesia saat ini, dan juga sangat merubah kondisi fisik Indonesia sebelum datangnya Jepang ke Indonesia dan setelah datangnya Jepang ke Indonesia. Betul, bagus ya. Sebenarnya kalian sudah menyimpulkan masuknya Jepang ke Indonesia ya. Karena ketika sebelum dan sesudah masuknya Jepang, kita di sini bisa melihat, menanamkan nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia setelah masuknya Jepang ke Indonesia, nilai-nilai patriotisme, nilai-nilai kejuangan bangsa Indonesia. Acara via Zoom ini mari kita doa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa lagi minggu depan ya. Insya Allah ya. Assalamualaikum.